Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Miftahul Aziz, NIM 379. Pada video kali ini, eh, sebagai pelengkap tugas akhir mata kuliah grafika komputer. Yang pertama-tama, pada tugas grafika komputernya, membuat suatu objek yang memiliki unsur transform, stroke, and fill, dan surface and texture. Nah, sebelum masuk pada code-nya, terlebih dahulu saya menggunakan atau melakukan referensi di platform codepen.io sebagai acuan pengerjaannya. Nah, mungkin nanti alamatnya akan saya masukkan di deskripsi. Nah, kemudian kita masuk kepada HTML-nya. Pada HTML-nya, kita hanya menggunakan fitur canvas dan script ini. Nah, untuk fitur canvasnya sebagai kita penggambarannya, dan scriptnya ini code.js-nya kita sebagai pengeditannya. Nah, untuk surface dan teksturnya mungkin saya akan menggunakan di style CSS itu untuk background-nya saja. Nah, begini untuk tampilan HTML-nya akan seperti ini. Kemudian untuk tampilan CSS-nya akan seperti ini. Background color-nya beri warna hitam. Oke. Kemudian kita masuk kepada code.js-nya. Nah, saya akan melakukan running terlebih dahulu. Nah, untuk running-nya akan seperti ini, tampilan running-nya. Oke, kemudian kita masuk ke code-nya. Nah, pertama-tama di sini terdapat beberapa function. Yang pertama function circle, dan yang kedua itu untuk function update-nya. Nah, langsung aja kita masuk ke function circle. Nah, pada function circle ini kita menggunakan untuk pembuatan sebuah lingkarannya. Ya, lingkaran berwarna merah ini nantinya. Nah, di sini juga terdapat pergerakan daripada animasinya agar dia dapat bergerak ke kanan ke kiri di dalam kanvasnya itu nanti, di dalam bingkainya. Nah, di function ini juga terdapat stroke and fill, perwakilan dari stroke and fill pada baris ke-20 sampai dengan 23. Ini digunakan pertama untuk membuat lingkarannya itu seperti ini, dan yang lainnya ini untuk pergerakannya itu nantinya. Nah, untuk yang di .animate, dia itu dibuat supaya pergerakannya ini tidak keluar daripada kanvasnya dengan apa namanya, fungsinya itu di sebelah sini. Nah, dengan code-nya yang terpakai di sebelah sini. Jika ini saya menggantikan plus, maka dia akan keluar dari apa namanya, keluar daripada kanvasnya itu nanti. Oke, dia keluar daripada kanvasnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk stroke and fill di bagian sini. Oke, setelah itu kita masuk ke yang for-nya ini. Nah, untuk yang for-nya ini, dia itu digunain untuk seberapa banyak sih lingkaran yang akan kita buat. Dengan caranya seperti apa? Kita dapat merubahnya menjadi lebih banyak, misalnya kita menggunakan 10 itu kan. Nah, kita lakukan running, maka lingkaran merahnya ini akan terdapat 10 lingkaran. Oke, kita dapat merubah warnanya juga. Kita menggunakan blue. Nah, warnanya akan berubah menjadi biru. Oke, kemudian masuk kepada canvas.add_listener. Nah, di sini terdapat apa namanya, fitur tambahannya, yang mana ketika kita melakukan klik, dia akan muncul lingkaran baru dengan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian ada function update, yang mana function update-nya ini
melakukan kerjaan update pada kanvas HTML-nya itu. Oke, mungkin ada tambahan juga dari saya, tapi juga mengambil sebuah code dari luar juga untuk sebagai referensi ataupun source code yang dikerjakan. Akan saya close terlebih dahulu. Nah, yang ini menggunakan 3 dimensi. Nah, untuk code-nya itu seperti sini. Akan saya close terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan untuk yang 3 dimensi. Nah, menggunakan source code yang ada pada link yang akan saya sertakan di deskripsi nantinya. Nah, pada yang 3 dimensi ini kita menggunakan library dari 3JS, yang mana kita gunakan source code-nya ini seperti source code ya, source-nya sumbernya dari ini, cloudflare.ajak.library.js. Nah, untuk source code-nya yang di JavaScript-nya seperti ini tampilannya. Nah, terdapat banyak function di sini yang mana saya jelaskan secara secara mudahnya. Nah, untuk yang basic cube-nya ini tuh untuk pembuatan geometri yang di luar, dan materialnya itu untuk yang gambar di dalam, kubus di dalam. Nah, kita dapat melakukan pewarnaannya juga dengan melakukan pengeditannya di sebelah sini. Oke, nah kemudian untuk wireframe cube-nya ini kita bisa menggunakan pewarnaan yang berbeda-beda di dalam di cube yang dalamnya. Nah, untuk ambient light ini untuk pewarna cahayanya supaya dia tuh tidak gelap. Nah, untuk rotasinya dia menggunakan function animate seperti ini. Cube.rotation.x plus sama dengan 0,04. Mungkin kita akan coba merubahnya terlebih dahulu. Maka dia akan berputar jauh lebih cepat. Rotasi ke X. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang bawahnya. Maka rotasinya akan jauh lebih cepat lagi. Untuk wireframe cube-nya juga akan kita lakukan. Dia kenapa pakai minus? Supaya berlawanan geraknya. Berlawanan arah dari si rotasi kubus yang di dalam. Nah, maka akan tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.